barayakita.com. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, ajaran Islam itu luar biasa. Menerapkan hukumnya ada yang sekaligus tegas, ada yang perlahan, ada juga yang bertahap. Nah, dalam kondisi yang bertahap ini apa? Yang bertahap ini diantaranya hukum tentang mabuk, minuman keras, alkohol, atau mungkin sekarang obat-obatan. Karena kondisi masyarakat waktu itu senang mabuk, di mana-mana ada orang mabuk. Bayang kalau langsung di-cut oleh Rasulullah, mungkin Rasulullah akan dilawan rame-rame itu. Tapi Allah mengingatkan dan Rasulullah menjelaskan bahwa mabuk itu tidak bagus, tidak baik. Dijelaskan oleh Rasulullah. Akhirnya para sahabat memilih untuk mengurangi mabuknya. Kemudian berikutnya ada kalimat la taqrabus shalah wa antum sukar. Jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan kamu mabuk sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan pada saat sholat. Karena sholat ini 5 waktu, khusus para sahabat Rasul bingung mau mabuknya kapan. Akhirnya mabuknya pasti malam lah ya. Karena ternyata kalau kita tidak paham apa yang kita baca dalam sholat, ini la sholat, tidak ada sholat itu tidak ada. Nah, karena itu ajakan saya tentang ini, pahami bacaan sholat, mengerti artinya, paling tidak itu. Sekarang belilah buku tata cara sholat, kemudian lihat bacaannya, kemudian ingat-ingat artinya. Baru kita akan disebut sholat. Baru nanti hukum Islam berikutnya tentang mabuk ini haram. Mabuk itu. Nah itu. Jadi bertahap sekali. Nah tentang sholat yang tidak boleh kita lakukan saat kita belum paham tentang bacaannya karena mabuk. Ada juga kalimat lain tentang sholat ini. La sholata liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak ada zikir di dalamnya. Artinya sepanjang sholat kita harus lakukan zikir, ingat terus pada Allah. Tidak ada yang lebih penting kecuali kita sadar bahwa kita sedang menghadap Allah. Tidak ada yang lebih penting dari sholat kita. Nggak ada lagi. Sudah jangan fikirkan yang lain, sudah jangan ingat-ingat yang lain. Dan hati-hati tentang Al-Fatihah dalam sholat, harus betul bacaannya. Ya karena itu dilatih khusus lah untuk Al-Fatihah ini. Dilatih seperti apa ya? Makhraj hurufnya, panjang pendeknya. Karena apa? La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat, tidak ada sholat itu bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholat. Artinya apa? Al-Fatihahnya harus benar, jangan ngebut. Jangan sampai akhirnya kita loncat-loncat dalam membaca Al-Fatihah. Ya banyak sekali orang membaca Al-Fatihah karena terlalu cepat, akhirnya Al-Fatihah tidak sempurna kita baca. Ini ajakan saja sahabat. Pertama, betapa hukum Islam itu diterapkannya bijaksana sekali oleh Allah melalui Rasul utusannya. Kemudian yang kedua, tentang sholat kita coba pahami artinya, atau paling tidak tahu arti daripada bacaan-bacaan sholat kita. Dan tentunya kita akan terus berzikir sepanjang sholat. Terkhusus Al-Fatihah, jangan sampai salah-salah dalam Al-Fatihah. Karena kalau tidak ada Al-Fatihah dalam sholat kita, maka tidak ada sholat yang kita lakukan, atau sholat kita disebut tidak sah. Itu yang sudah berlalu biarlah berlalu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Yang ke depan kita akan tingkatkan untuk menjadi hamba Allah yang terbaik tentunya, yang setiap diri kita akan berzikir sepanjang hayat kita, terkhusus pada saat sholat. Dan kita akan sholat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu saja, mohon maaf. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com